Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pitch deck business yang berupa usaha My Business atau bimbingan belajar yang berfokus pada kemampuan speaking siswa. Perkenalkan, nama saya Vita Edriana dengan NIM 2052418. Saya Karina Amalia Putri dengan NIM 2052419. Saya Muhammad dengan NIM 205242024. Saya Analisa Vita Satira dengan NIM 2524033. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan umum dari perusahaan My Business. My Business ini merupakan bimbingan belajar bahasa Inggris yang berfokus pada siswa SD kelas 1-6. My Business ini menerapkan metode fun learning berbasis teknologi dengan menggabungkan antara teori dan praktik secara seimbang, sehingga siswa dapat belajar secara aktif, menyenangkan, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Selain itu, My Business ini juga menyediakan guidebook, evaluasi berkala, serta konseling dan laporan perkembangan siswa kepada orang tua. Untuk anggota timnya sendiri ada saya, Vita Eviana, sebagai Chief Executive Officer yang berkedudukan sebagai pemimpin dan manajemen bisnis. Lalu ada Karina Amalia Putri sebagai CMO atau Chief Marketing Officer yang bertugas di bidang pemasaran dan komunikasi. Lalu ada Muhammad Alfred sebagai CFO atau Chief Financial Officer yang tugasnya di pengelolaan keuangan, dan juga ada Arnelita Diva Safira sebagai CPO atau Chief Product Officer yang tugasnya di bidang pengembangan produk dan kurikulum pembelajaran. Di My Business ini juga memiliki tagline yaitu Learning English is Fun, Building Confidence for the Future. Jadi itu adalah semboyan kami di bimbel My Business ini. Nah, lalu yang selanjutnya itu pembahasan berupa masalah atau problem yang sering dialami siswa kelas 1-6 sekolah dasar. Yang pertama itu pembelajarannya kurang menarik. Sebagian besar sekolah itu mengajarkan dengan metode yang monoton, sehingga siswa itu menganggap bahwa bahasa Inggris dan berkomunikasi adalah hal yang sulit juga membosankan. Yang kedua itu kurangnya praktik berbahasa Inggris. Teori-teori yang diajarkan di sekolah itu lebih banyak dibandingkan praktiknya, sedangkan kemampuan speaking itu memang harus dibiasakan praktik. Namun praktiknya itu masih sangat terbatas. Lalu yang ketiga itu orang tua membutuhkan pendampingan. Nah, pembelajaran yang dibutuhkan orang tua itu adalah pembelajaran yang menyediakan pendampingan bagi muridnya. Tentor yang mendampingi sampai sebegitunya terhadap proses belajar siswa itu masih jarang terjadi, masih jarang ditemukan. Yang keempat itu waktu belajar di sekolah terbatas. Nah, ini masalah yang paling sering dialami. Waktu belajarnya itu terbatas, sehingga maksimalnya potensi untuk meningkatnya kemampuan speaking itu menjadi rendah karena waktunya juga terbatas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada solusi dan value proposition. Yang solusi itu kita itu menawarkan untuk siswanya itu ada pembelajaran fun learning, terus dan edukatif dan storytelling, atau juga speaking praktis setiap pertemuannya, feedback sebagai pendampingan belajarnya, reward setiap levelnya, dan kita juga menawarkan untuk orang tuanya ada laporan perkembangan bulanan, konseling bersama tutor, juga evaluasi hasil belajar, juga melalui komunikasi melalui WhatsApp. Dan value propositionnya itu kompetitornya itu yang melalui
bimbel kita itu biasanya tuh metodenya tuh masih sama, terus fokusnya pada teori, tidak ada konseling, komunikasi terbatas, dan rewardnya minim. Kalau di bimbel kita, Mediclis, itu tuh ada fun learning berbasis teknologi, teori dan praktik seimbang, ada juga konseling rutinnya, sistem perkembangan kepada orang banyak, sistem reward berbasis poin. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya itu ada ukuran pasar, market size, itu peluang pasar dengan jasa bahasa Inggris. Ukuran pasarnya itu ada total available market, itu tuh seluruh siswa SD kelas 1 sampai 6 di Indonesia yang membutuhkan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sedangkan farmnya, serviceable available market itu kita tuh mengambil siswa SD kelas 1 sampai 6 di wilayah Pekalongan dan sekitarnya yang menjadi target utama layanan dari bimbel kita, yaitu non specialist. Terus yang terakhir ada form serviceable obtainable market, itu targetnya tahun pertama kita tuh ada 30 sampai 50 siswa aktif. Terus target tahun keduanya ada 100 siswa aktif, dan target tahun ketiganya itu kurang lebih 200 siswa aktif dengan kelas online maupun offline. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada model pendapatan atau revenue stream dari perusahaan bimbel Baslis ini ya. Jadi profit perusahaan yang didapatkan adalah ada 3 poin utama, ada 3 sumber utama. Yang pertama ada biaya pendaftaran, itu sebesar 85.000. Yang kedua ada penjualan guidebook, yaitu sebesar 35.000. Dan yang terakhir ada SPP bulanan sebesar 480.000. Nah, bagi siswa yang baru mendaftar pertama kali, di sini mereka akan dapat biaya awal yaitu sebesar Rp600.000. Namun demikian itu hanya bagian pas pendaftaran saja, tapi nanti setelah berlangsungnya pembelajaran, siswa hanya akan dikenai untuk SPP bulanan dan mungkin beberapa guidebook ya. Next slide. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini menggunakannya yaitu ada 2 poin utama, yaitu dengan menggunakan platform online seperti menggunakan WhatsApp, Instagram, dan TikTok, di mana WhatsApp dan TikTok itu digunakan untuk mengupload konten yang interaktif dan juga dapat menarik perhatian para para murid untuk bergabung ke pembelinya. Dan yang untuk WhatsApp itu digunakan untuk bagian administratif dan juga pendaftaran, dan juga untuk komunikasi antara perusahaan dengan juga pelanggan. Yang kedua ada kerjasama dan beberapa sekolah dasar untuk melakukan promosi secara langsung. Jadi promosi secara langsung kayak kita memberikan demonstrasi tentang apa yang akan kita lakukan dalam bimbel Baslis ini, dan berharap nanti setelah mereka tahu, nanti mereka akan tertarik untuk bisa bergabung. Nah, ini ada sub-sub poin, yaitu yang pertama ada pembuatan rancangan konten. Jadi kita merencanakan konten apa saja yang akan kita buat nanti di platform-platform sosial media kami. Dan yang kedua ada membuat video pembelajaran bahasa Inggris, yang dimana nanti juga akan diupload di akun sosial media kami di Instagram dan TikTok. Yang kedua, yang selanjutnya juga ada tips vocabulary, jadi dapat bentuk video dan juga atau postingan, jadi tentang bagaimana kita bisa menghafal suatu vocabulary itu dengan mudah. Dan yang selanjutnya ada aktivitas kelas, jadi kita menunjukkan bahwa kegiatan kelas dalam Baslis itu bisa interaktif dan juga menyenangkan. Dan yang selanjutnya ada testimoni orang tua, jadi kita memberi testimoni berupa bagaimana perasaan orang tuanya ketika anaknya itu belajar di bimbel Baslis ini. Selanjutnya ada prestasi siswa, di mana prestasi siswa ini juga kita dapat
menunjukkan bahwa setelah siswa atau setelah belajar di Baslis ini itu siswanya itu atau anaknya itu dapat belajar speaking Inggrisnya itu bisa lebih baik ketimbang hanya belajar di sekolah. Selanjutnya ada informasi promo, jadi kita juga rutin menginformasikan promo ya, kayak promo misal bagi pendaftar tercepat nanti mendapatkan diskon berapa persen seperti itu. Dan next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada proyeksi keuangan. Ada 3 poin. Yang pertama ada modal awal. Itu untuk sewa tempat itu berkisar 2 juta. Peralatan belajar berkisar 1.500.000, modul dan materi 1 juta, promosi 1 juta, operasional awal 2.500.000, total dari modal awalnya 8 juta. Itu yang kedua ada pendapatan. Yang pertama biaya pendaftaran. Itu kita mengambil 30 siswa dikali dengan biaya pendaftarannya yaitu 600.000 dan dijumlahkan menjadi 18 juta. SPP bulanan itu 30 siswa dikali 480.000 sama dengan totalnya ada 14 juta 400 per bulan. Ada guidebook itu untuk 30 siswa dikali 1 guidebook itu seharga 35, totalnya menjadi 1.050.000. Nah, total keseluruhan pendapatan itu ada 33.450.000. Jadinya 33.450.000 dikurangi dengan modal awal yaitu 8 juta pada bulan pertama menjadi 25.450.000. Next slide. Nah, selanjutnya ada peta jalan atau milestone dan roadmap. Itu tahap pertama atau pada bulan 0 sampai 3 bulan itu ada persiapan kurikulum, rekrut tutor, promosi awal, pembukaan pendaftaran. Yang tahap kedua itu berkisar antara 4 sampai 6 bulan. Itu kita melaksanakan pelaksanaan kelas reguler, evaluasi pembelajaran, membangun kerjasama dengan sekolah. Tahap ketiga itu berkisar antara 7 sampai 12 bulan. Itu kita diusahakan untuk menambah jumlah siswa, terus membuka kelas online, mengembangkan program English One Day. Nah, pada tahap keempat ini adalah tahap terakhir, tahun kedua. Kita diusahakan membuka cabang baru, menambah tutor profesional, terus yang terakhir menjadi bimbel bahasa Inggris unggul tingkat daerah. Saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.